Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Oktani Saputri. I come from TBIB. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resume atau ringkasan dari materi Language Maintenance and Shift. Perubahan bahasa dalam berbagai komunitas yang berbeda. Di sini yang pertama, migran minoritas. Terdapat banyak faktor sosial yang berbeda yang dapat mengarahkan suatu komunitas untuk beralih dari bahasa untuk sebagian besar fungsi ke bahasa yang berbeda dalam domain yang berbeda. Menggunakan varietas berbeda hanya dengan satu bahasa untuk menggunakan kebutuhan komunikatif mereka. Keluarga migran menjadi contoh yang jelas dari proses perubahan bahasa ini. Yang kedua, komunitas non-migran. Perubahan atau pergeseran bahasa tidak selalu merupakan hasil migrasi. Perubahan politik, ekonomi, dan sosial dapat terjadi dalam suatu komunitas dan ini dapat mengakibatkan perubahan bahasa juga. Selanjutnya, migran mayoritas. Ketika kekuatan kolonial menjajah negara-negara lain, bahasa mereka seringkali menjadi dominan. Namun, hal ini tidak selalu mengakibatkan penaklukan linguistik dan perubahan bahasa. Negara multilingual tidak mungkin untuk digantikan oleh bahasa asing dan membasmi bahasa daerah asli, yang ketika multilingualisme tidak tersebar luas di suatu daerah, atau di mana hanya satu bahasa asli yang digunakan sebelum penjajah tiba, seringkali bahasa berada di bawah ancaman. Dalam konteks ini, bahasa Inggris telah digambarkan sebagai bahasa pembunuh, di mana satu kelompok mencabut kekuasaan politik dan memaksakan bahasanya bersama dengan lembaga-lembaganya. Selanjutnya, kematian bahasa dan hilangnya bahasa. Ketika semua orang berbicara sebuah bahasa meninggal atau mati bersama mereka, ketika sebuah bahasa mati sedikit demi sedikit, berbeda dengan semua penuturnya dimusnahkan oleh pembantaian atau epidemi. Prosesnya mirip dengan perubahan atau pengalihan bahasa. Dalam komunitas yang lebih luas, bahasa mungkin bertahan untuk acara-acara ritual atau seremonial, tetapi mereka yang menggunakannya dalam bentuk sedikit dan kefasihan mereka sering terbatas pada doa dan pidato atau mantra. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pergantian bahasa. Yang pertama, faktor ekonomi, sosial, dan politik. Faktor yang paling jelas adalah masyarakat menyadari alasan penting. Kedua, tampaknya masyarakat tidak melihat alasan untuk mengambil langkah aktif untuk mempertahankan bahasa etnis mereka. Yang kedua, faktor demografis, yaitu faktor demografis yang relevan dalam menghitung kecepatan pergeseran bahasa. Pergeseran cenderung terjadi lebih cepat di beberapa kelompok daripada di kelompok lain. Ukuran kelompok terkadang merupakan faktor kritis. Perkawinan antara kelompok dapat mempercepat pergeseran bahasa. Yang ketiga, sikap dan nilai. Perubahan bahasa cenderung lebih lambat di antara komunitas di mana bahasa minoritas sangat dihargai. Sikap positif mendukung upaya untuk menggunakan bahasa minoritas dalam berbagai domain dan ini membantu orang melawan tekanan dari kelompok mayoritas untuk beralih ke bahasa mereka. Selanjutnya, bagaimana bahasa minoritas dipertahankan? Terdapat faktor-faktor sosial tertentu yang kemungkinan dapat menghambat perubahan bahasa untuk kelompok bahasa minoritas setidaknya untuk sementara waktu, di mana bahasa dianggap sebuah simbol penting sebagai identitas kelompok minoritas. Faktor lain yang dapat berkontribusi pada pemeliharaan bahasa bagi mereka yang bermigrasi adalah dengan tetap mempertahankan budaya tanah dirinya. Arus pendatang baru
atau bahkan pengunjung yang teratur akan menjaga kebutuhan untuk menggunakan bahasa tetap hidup. Jika kita mempertimbangkan pengaruh faktor sosial, seperti partisipan dan latar misalnya, pada pilihan bahasa jelaslah bahwa faktor sosial dapat membantu melawan pengaruh tekanan ekonomi. Pemeliharaan bahasa telah diintegrasikan oleh Howard Gills dan rekan-rekannya menggunakan konsep vitalitas etnolinguistik. Konsep ini jelas sangat berguna dalam mempelajari pemeliharaan bahasa dan juga pergeseran. Yang terakhir adalah kebangkitan bahasa. Terkadang suatu komunitas menyadari bahwa bahasanya terancam punah dan mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk merevitalisasinya. Terkadang bahwa keberhasilan upaya tersebut akan bergantung pada seberapa jauh hilangnya bahasa yang telah terjadi. Tetapi tampaknya sangat mungkin bahwa faktor sikap menjadi kunci seberapa kuat orang-orang ingin menghidupkan kembali bahasa tersebut. Dan alasan mereka melakukannya, selain itu faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor pendukung agar upaya tersebut berhasil.